Sekolah Minggu HKI Cawang Cililitan. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kakak mau ingatkan jangan lupa untuk menyiapkan Alkitab, buku catatan dan alat tulis, persembahan yang akan dikumpulkan melalui orang tua dan akan disampaikan ke gereja melalui orang tua, dan jangan lupa adik-adik ketika kita beribadah menggunakan pakaian yang rapih. Sekarang kita mau memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati untuk melayani Tuhan dan menyanyikan lagu puji-pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Marilah kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus pencipta langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihatlah dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembalaan. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay! Gimana kabarnya di bulan yang baru ini? Bulan ini mulai masuk bulan apa ya? Yes, benar, bulan Februari. Katanya bulan penuh cinta. Nah, kita juga mau berterima kasih nih sama Tuhan atas cintanya Tuhan sama kita. Coba lihat di luar, apakah ada matahari? Apakah ada surya yang sedang bersinar? Ya, kita mau berterima kasih buat Tuhan atas ciptaan Tuhan. Kita dikasihkan matahari, kita dikasihkan udara yang segar. Kita bisa berterima kasih, dan kita juga bisa berterima kasih melalui pujian. Kita bernyanyi terima kasih 1000. Berterima kasih. Kita mau berterima kasih sama Tuhan atas segala berkat yang Tuhan beri. Kita mau mendengar dasar kita, tapi sebelumnya kita menyanyikan satu buah lagu dulu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu.
Marilah kita mendengarkan hukum Taurat. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Titah kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud, menyembah, atau beribadah kepadanya. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Titah keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Bagaimanakah firman Tuhan kepada orang-orang yang mendengar hukum dan perintahnya? Demikian firman Tuhan. Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Marilah kita sama-sama memohon kepada Tuhan sesuai dengan titah Tuhan yang kita dengarkan. Tuhan Allah kami, berikanlah kepada kami kekuatan untuk berbuat sesuai dengan hukum-hukum. Amin. Gimana? Udah dengar kan dasar titahnya tadi yang dibawakan oleh Amang Sintua? Ingat-ingat ya, setiap harinya kita mau memuji Tuhan nih. Kita mau bersyukur buat Tuhan dengan cara memuji Tuhan. Siapa di sini yang sudah siap memuji Tuhan? Ya, sudah pada siap. Yuk kita bangkit berdiri. Kita nyanyi memuji Tuhan selalu. Ayo Bang. Di
Ya, kita hari ini mau bersyukur sama Tuhan, terus mau kasih tahu ke orang-orang gimana sih betapa besarnya kasih Tuhan bagi kita. Kita mau nyanyi, stop, ku mau katakan, ayo Bang. Jangan lupa pakai gaya ya. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Sekali lagi kita mulai. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diam di hatiku dan sucikan aku terus. Stop, mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Iya, kita nggak boleh jemu-jemu untuk kasih tahu ke semua orang betapa baiknya Tuhan itu, betapa kasihnya Tuhan kepada kita. Setelah itu adik-adik jangan lupa kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi semuanya kepintaran, rezeki, pendidikan kita, nanti kalau udah selesai sekolah kerjaan kita, dan semuanya Tuhan cukupkan kepada kita. Kita nyanyi lagu baru, carilah dulu kerajaan Allah. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Kita ulangi dari awal. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah padamu. Kita satukan hati kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Tuhan terima kasih buat hari ini Engkau selalu menyertai kami dalam hidup kami. Tuhan, kami mau berdoa Tuhan kehadirat-Mu, kami mau mengucap syukur untuk kasih setia-Mu, kami juga mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberkati kakak abang sekolah minggu, supaya apa yang disampaikan mereka itu sesuai dengan apa yang Engkau ingin sampaikan kepada
Tuhan. Tuhan, berbicaralah Engkau di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya hari ini? Sukacita, sukacita, joy, 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 yeay. Adik-adik masih pada ingat gak sih nama kakak siapa? Iya, Kak Clarissa. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Angkat tangannya. Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu, khususnya kelas pertama, udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kira-kira adik-adiknya udah siapin alat tulisnya belum? Udah ya, Alkitab juga pastinya udah ya. Terus juga siapin hatinya, telinga, pikiran kita, supaya firman yang kakak sampaikan pada hari ini dapat adik-adik pahami dan juga nantinya dapat dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Yuk, untuk itu kita buka Alkitab kita baca di 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 12. 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 12. 1 Tawarikh itu ada di perjanjian lama atau baru? Iya, perjanjian lama. Udah? Yuk, kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Tawarikh 16 ayat 7 sampai 12. Nyanyian puji-pujian Daud. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asaf dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Nah, yang kedua, kita buka Alkitab kita di Mazmur 9 ayat 1 sampai 3. Mazmur 9 ayat 1 sampai 3. Mazmur perjanjian lama atau baru? Iya, perjanjian lama. Udah? Yuk kita baca bareng-bareng lagi ya. 1, 2, 3. Mazmur 9 ayat 1 sampai 3. Allah pelindung orang-orang saleh, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Mutlaben Mazmur Daud. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermasmurlah bagi namamu, ya Maha Tinggi. Nah, adik-adik, jadi sebelum kakak menjelaskan firman Tuhan minggu ini, kakak mau kasih tahu bahwa tema kita minggu ini adalah bagaimana cara bersyukur. Yuk kita ulangin bareng-bareng tema kita minggu ini. 1, 2, 3. Bagaimana cara bersyukur. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, bersyukur itu apa sih adik-adik? Ya, bersyukur itu adalah berterima kasih. Nah, di sini siapa yang tadi pagi habis bangun tidur sudah mengucapkan syukur kepada Tuhan? Sudah bilang terima kasih sama Tuhan Yesus? Iya, kakak yakin adik-adik sekolah minggu pastinya habis bangun tidur udah bilang terima kasih sama Tuhan Yesus karena masih diberikan kesehatan dan juga diberikan nafas kehidupan. Melalui apa tadi mengucap syukurnya? Pastinya melalui doa. Nah, adik-adik, kakak mau tanya lagi, menurut adik-adik, bersyukur itu penting gak sih? Iya, bersyukur itu penting adik-adik ya. Orang-orang yang selalu mengucap syukur, pasti hatinya itu akan bersuka cita dan mereka akan selalu berpikir positif atas apapun yang terjadi dalam hidupnya. Coba kalau orang-orang yang jarang mengucap syukur, apa yang terjadi adik-adik? Kebalikannya adik-adik ya, pasti mereka akan merasa gelisah, mereka akan merasa takut terhadap apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Maka dari itu bersyukur itu tadi apa adik-adik? Penting. Oke, nah adik-adik kayaknya Bang Duben minggu lalu kasih aktivitas ya adik-adik ya. Masih pada ingat gak sih aktivitasnya apa?
Iya, aktivitasnya itu adalah tabel ucapan syukur. Siapa di sini yang mengerjakan aktivitasnya? Ayo. Iya, mudah-mudahan adik-adik mengerjakan aktivitasnya ya adik-adik. Jadi melalui tabel ucapan syukur tersebut, adik-adik bisa mengetahui hal-hal apa saja yang sudah Tuhan perbuat dalam hidup adik-adik, hal-hal apa saja yang sudah adik-adik syukuri, sudah adik-adik ucapkan terima kasih kepada Tuhan, dan hal-hal apa saja yang adik-adik terima atas kebaikan Tuhan Yesus. Nah, dari tabel ucapan syukur itu kita juga bisa semakin bersyukur lagi nih adik-adik atas apapun yang telah adik-adik lalui. Dari tabel ucapan syukur juga mengingatkan kita bahwa Tuhan itu selalu baik. Nah, dan juga seperti tema kita pada minggu ini, yaitu bagaimana cara bersyukur. Jadi cara mengucap syukur itu tadi yang pertama adalah berdoa. Sebagai contohnya yang tadi kakak udah sebut ya adik-adik, ketika adik-adik bangun tidur, pastinya adik-adik berdoa dan juga mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Karena apa? Karena sudah diberi nafas kehidupan, karena masih diberi kesehatan. Terus yang kedua, cara kita mengucap syukur bisa melalui apa? Bisa melalui bernyanyi, melalui memuji nama Tuhan, seperti halnya yang tadi kita lakukan ya adik-adik ya sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kita tadi melakukan puji-pujian bersama kakak MC dan abang pemusik. Nah, puji-pujian tersebut juga merupakan cara kita mengucapkan syukur kepada Tuhan. Terus apalagi cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yaitu dengan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Melalui apa? Melalui perbuatan dan perkataan kita. Jadi ketika perbuatan dan perkataan kita baik, maka kita pasti melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ketika perbuatan dan perkataan kita baik, Tuhan pasti akan senang ya adik-adik ya. Jadi ketika misalkan adik-adik menyemangati temannya, memuji mama papanya, terus juga memuji teman adik-adik, itu juga merupakan perkataan baik yang dapat menyenangkan hati Tuhan, dan juga itu merupakan cara kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terus juga melalui perbuatan atau tingkah laku, kira-kira kalau mencuri dan menolong teman, mana yang merupakan kehendak Tuhan? Iya, pastinya menolong teman. Jadi ketika adik-adik menolong teman, adik-adik melakukan kehendak Tuhan, dan melalui perbuatan adik-adik menolong teman tersebut, itu merupakan cara kita juga mengucap syukur kepada Tuhan. Terus apalagi cara kita mengucap syukur kepada Tuhan? Yaitu dengan sharing atau bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kakak punya cerita dalam hidup kakak, yaitu kakak sekeluarga pernah mengalami kecelakaan mobil. Jadi pada saat kecelakaan tersebut di dalam mobil, puji Tuhannya adik-adik, kecelakaan mobilnya itu nabrak pembatas jalan gitu, tapi puji Tuhannya kita orang-orang dalam mobil tidak ada yang luka, tidak ada yang luka parah, semuanya sehat walafiat. Jadi yang rusak itu cuman mobilnya aja adik-adik. Jadi itu merupakan kebaikan Tuhan yang akan selalu kakak ingat dalam hidup kakak, di mana Tuhan, mujizat Tuhan itu pasti ada, dan Tuhan itu selalu baik adik-adik. Ketika mengalami kecelakaan yang kita tahu pastinya ada hal-hal yang tidak kita harapkan ya adik-adik ya. Tapi puji Tuhan kakak masih sehat sampai saat ini. Tuhan masih melindungi kakak dan juga keluarga kakak. Jadi ketika kakak mengalami kecelakaan, yang rusak itu hanya mobilnya saja, dan kakak akan selalu ingat kebaikan Tuhan itu, dan kakak juga pasti akan menceritakan kebaikan Tuhan tersebut kepada orang-orang di sekitar kakak, kepada teman kakak, kepada keluarga kakak. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar kakak juga merasakan bahwa Tuhan itu baik, bahwa Tuhan itu selalu baik dalam kehidupan kita. Dia selalu memberikan mujizatnya dalam setiap kehidupan kita. Nah, maka dari itu adik-adik, ketika adik-adik mengalami mujizat Tuhan atau kebaikan Tuhan, yuk kita mau ceritakan kepada
orang-orang di sekitar kita, kepada mama papa, kepada kakak adik. Supaya apa? Supaya adik-adik diberkati Tuhan, dan juga yang mendengarkan cerita adik-adik juga merasakan berkat dari Tuhan. Terus juga cara kita mengucap syukur yang terakhir melalui apa? Bisa melalui persembahan. Jadi ketika Tuhan telah memberikan berkat kepada kita, pastinya kita juga harus memberikan berkat kita kepada melalui gereja ya adik-adik, dalam hal ini memberikan persembahannya. Dan jadi nanti ketika kita memberikan persembahan kita kepada gereja, nantinya gereja akan memberikan bantuan-bantuannya itu kepada jemaatnya. Nah, adik-adik, jadi ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, kita harus mengucap syukurnya dengan segenap hati, nggak boleh setengah-setengah. Misalkan dalam hal mengucap syukurnya melalui puji-pujian, kita harus melakukannya dengan segenap hati, nggak boleh males-malesan. Misalkan nyanyinya mari kita bersukaria, itu kalau lemas-lemasan berarti tidak dengan segenap hati. Kalau dengan segenap hati kita tunjukkan kalau kita itu bersukaria. Mari kita bersukaria ya, berarti kita harus mengucap syukur dengan segenap hati. Terus itu contoh dalam hal memuji Tuhan, contoh dalam memberikan persembahan. Misalkan mamanya kasih adik-adik untuk memberikan persembahan 10.000, tapi adik-adik ternyata memberikan persembahannya 5.000. Itu berarti memberikan persembahannya tidak dengan segenap hati. Itu memberikan persembahannya dengan setengah hati, dengan main-main. Nah, Tuhan gak mau ya adik-adik ya kalau kita mengucap syukuran dengan main-main, tidak segenap hati. Tuhan maunya kita mengucap syukur dengan segenap hati kita, dengan kita memberikannya tulus kepada Tuhan. Dan juga mengucap syukur itu bukan hanya karena hal yang besar, tapi juga hal-hal yang kecil. Misalnya nih, kita sekolah online. Nah, ternyata ketika kita sekolah online, adik-adik tidak mensyukuri hal tersebut, tapi di luar sana banyak anak-anak yang seumuran adik-adik ingin sekolah, tapi ternyata mereka kerja di jalanan. Nah, hal-hal kayak gitu adik-adik, untuk sekolah online walaupun kecil, tapi itu juga harus kita syukuri, karena banyak anak-anak yang mau seperti adik-adik tapi mereka tidak mendapatkannya. Terus juga contoh lainnya kesehatan. Adik-adik udah diberikan kesehatan sama Tuhan, tapi ternyata adik-adik makan yang gak teratur. Itu sama aja adik-adik tidak mensyukuri kesehatan yang diberikan sama Tuhan. Nah, untuk itu kita harus mensyukuri hal-hal kecilnya adik-adik. Kesehatan, terus juga tadi kakak bilang misalkan sekolah online, terus juga misalkan hal-hal kecil lainnya diberikan nilai yang baik, nilai yang bagus. Nah, itu merupakan hal-hal kecil yang harus kita selalu syukuri dalam kehidupan sehari-hari. Hal-hal besarnya itu misalkan kayak tadi kakak ceritain, kakak pernah mengalami kecelakaan dan kakak merasakan kebaikan Tuhan, itu patut juga kita syukuri. Jadi baik hal kecil maupun hal besar, kita patut mensyukuri apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan juga ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita lakukan dalam keadaan apapun adik-adik ya, baik dalam keadaan senang dan juga dalam keadaan susah. Nah, seperti hal yang tadi cerita kakak mengalami kecelakaan, itu kan sebenarnya kakak sedang mengalami keadaan yang susah ya adik-adik ya, keadaan yang sulit. Tapi di balik keadaan yang sulit itu, Tuhan memberikan kebaikan, yaitu kakak masih diberikan kesehatan, kakak dan keluarga diselamatkan sama Tuhan Yesus. Maka dari itu, yuk, ketika kita mengucap syukur tidak hanya dalam keadaan senang, tapi juga dalam keadaan susah. Nah, kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan. Semoga firman yang disampaikan oleh Kak Clarissa dapat adik-adik pahami, dapat adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Dan untuk aktivitas minggu ini, itu melanjutkan aktivitas sebelumnya yang diberikan oleh Bang Duben, yaitu dari tabel ucapan syukur. Jadi meneruskan dari apa yang sudah kita syukuri sebelumnya. Sebagai contoh begini, misalkan di tabel tersebut adik-adik mengucap syukur atas kesehatan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, kita meneruskan nih dari yang
kita sudah syukuri sebelumnya. Dari kesehatan yang sudah Tuhan berikan, kita bersyukur karena kita masih bisa diberikan makan dan minum oleh Tuhan Yesus. Nah, itu aktivitasnya adik-adik ya. Dan untuk ayat hafalannya itu terambil dari Mazmur 9 ayat 2. Kita buka bareng-bareng Alkitabnya ya. Mazmur 9 ayat 2. Kita baca bareng-bareng, 1, 2, 3. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku, aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi nanti minggu depan kalau ditanya ayat hafalannya, bisa disebutkan ya adik-adik ya tanpa melihat Alkitab. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan, kita mau menutup firman Tuhan pada hari ini, kita mau bersatu dalam doa, lipat tangan, tutup mata, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan Tuhan sepanjang hidup kami Tuhan, sehingga kami pada saat ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu mengajarkan kami Tuhan untuk bagaimana cara mengucap syukur kepadamu Tuhan. Biarlah Bapa, melalui firman yang telah kami dengar Tuhan, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, boleh kami pahami juga Tuhan, dan boleh kami bagikan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan Yesus, sehingga kami yang mendengarkan firman Tuhan boleh merasakan berkat dari Tuhan Yesus. Kiranya Engkau berkati juga Tuhan aktivitas kami selanjutnya Tuhan Yesus. Apapun yang akan kami lakukan, Engkau sertai, Engkau lindungi kami Tuhan Yesus. Engkau jaga juga adik-adik sekolah minggu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana firman Tuhannya hari ini? Luar biasa banget kan? Tuhan itu dalam menyertai kita, ajaib banget kan perbuatannya dalam hidup kita. Dari kita masih kecil sampai udah gede-gede sekarang, Tuhan selalu menyertai kita dan selalu melindungi kita kemanapun kita berada. Kita mau ini, ajaiblah Tuhan, Kau sungguh heran. Ajaib sekali dalam hidup kita. Nah, adik-adik, sudahkah kita mengucap syukur untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita? Sesuai dengan tema minggu ini apa? Bagaimana cara mengucap syukur. Habis itu tema bulanannya apa? Bersyukur. Kita mau nyanyi lagu Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Bang. Bersyukur
dengan berdoa, mengucap syukur setiap harinya. Oke, kita mau mengumpulkan persembahan. Siapin persembahannya untuk dikasih ke mama papa yang mau berangkat ke gereja, ataupun bisa ditransfer ke rekening di bawah ini. Kita mengucap syukur melalui persembahan, melalui kolekte yang kita berikan kepada Tuhan. Kita bernyanyi, aku bawa dan berikan. Gembira. Kita mau mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita mau bersatu di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu sepanjang hidup kami. Kami bersyukur Tuhan untuk apa yang kami peroleh di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menciptakan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberikan matahari kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah membangunkan kami di pagi hari, hingga kami juga bisa beribadah ke hadirat-Mu. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur, kami punya orang tua yang baik, kami punya kakak, abang, dan adik yang baik. Kami juga mempunyai rumah yang baik Tuhan, kami juga bisa bersekolah. Kami sungguh mengucap syukur kehadirat-Mu. Kami mengucap syukur kehadirat-Mu Tuhan atas udara, atas oksigen yang Kau berikan kepada kami, atas kesehatan, atas kecukupan makanan dan minuman yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami berterima kasih Tuhan, kami tidak perlu khawatir akan apapun juga karena Engkau yang selalu mencukupkan kebutuhan kami. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Biarlah kami selalu tidak jemu-jemu mengucap syukur kehadirat-Mu atas semua pemberian-Mu. Dan biarlah Tuhan kami selalu mengingat kasih setia-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, karena kami ini Tuhan mau layak disebut anak-anak Allah. Kami juga berdoa Tuhan untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Biarlah gereja dapat mengelolanya dengan baik supaya kerajaan Allah dapat dimuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang belum bisa beribadah hari ini, mungkin karena sakit Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau yang memberikan mereka kesehatan, Engkau juga yang memberikan kami kesehatan Tuhan, supaya kami Tuhan bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, biarlah kami juga tidak lupa cara mengucap syukur melalui doa, melalui pujian, bahkan melalui tingkah laku dan perbuatan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terimalah doa kami ini yang kurang sempurna di dalam nama-Mu. Haleluya. Anak-anak sekolah minggu, mari kita berdoa dengan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Arahkanlah hidupmu kepada Tuhan Yesus dan terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Yuk salam kanan kirinya, kalau ada abang dan kakak salam sehat. Selalu jaga protokol kesehatan ya.